Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota yang ada di dalam kelompok 2 ini. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Alfandi, dan lalu nanti akan ada Nurul Hidayah, lalu teman saya Fauziatil Andri, dan yang terakhir adalah Maya Sarimunte. Nah, baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang apa sih itu kelompok. Nah, dalam seperti slide yang bisa kita lihat sebelah sini, kelompok itu adalah 2 orang atau lebih yang memiliki suatu keadaan atau ingin memberikan kebutuhan emosinya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kelompok itu adalah sekumpulan orang yang memiliki keadaan yang sama atau memiliki emosional kebutuhan yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula. Ya, baik, selanjutnya adalah organisasi. Nah, organisasi itu adalah sebuah bentuk perkumpulan atau perserikatan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Nah, lalu menurut Alo Liliweri, organisasi itu adalah sebuah bentuk kerjasama yang sistematis yang di dalamnya memiliki orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, lalu apa sih itu perilaku kelompok? Nah, perilaku kelompok ini adalah sebuah aktivitas individu yang memiliki tujuan yang sama pula. Nah, dalam setiap individu itu dapat kita nilai bahwa individu itu memiliki watak, temperamental, dan kepribadiannya yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perilaku kelompok dalam sebuah organisasi. Baiklah, saya Nurul Hidayah akan melanjutkan mengenai tipe-tipe kelompok dan tahapan perkembangan kelompok. Tipe kelompok yang pertama itu kelompok formal, merupakan suatu kelompok yang terbentuk oleh tindakan manajerial organisasi yang dibentuk secara intensional agar setiap anggota dalam organisasi tersebut dapat mengarah kepada tujuan organisasi. Terbagi atas 2. Yang pertama itu kelompok komando, merupakan suatu kelompok yang ditentukan oleh hubungan di antara individu formal dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu kelompok tugas, merupakan suatu kelompok formal organisasional yang dibentuk untuk melakukan tugas yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu kelompok informal, merupakan suatu kelompok yang terbentuk secara alamiah di antara individu-individu tanpa adanya pengarahan dari manajerial organisasional dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Terbagi atas 2. Yang pertama yaitu kelompok minat, dan yang kedua yaitu kelompok persahabatan. Kelompok minat merupakan suatu kelompok pekerja yang melakukan pekerjaan untuk memuaskan atau untuk memenuhi kepentingan bersama. Kelompok persahabatan merupakan suatu kelompok yang terbentuk di antara individu karena pertemanan ataupun sering melakukan interaksi di luar organisasi tersebut. Tahapan perkembangan kelompok terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pembentukan, yang kedua keributan, yang ketiga penormaan, yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu penundaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatil Andri dari Prodi Manajemen kelas A4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman, yaitu yang syarat pembentukan kelompok. Sekelompok individu dikatakan sebagai kelompok apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan yang jelas, teridentifikasi melalui nama dan identitas lainnya. Yang kedua, adanya kesadaran kelompok sebagai anggota atau memiliki kesatuan persepsi. Yang ketiga, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran. Yang keempat, saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, saling interaksi, berkomunikasi untuk bereaksi terhadap anggota lainnya. Yang keenam,
merupakan satu kesatuan organisasi yang tunggal dalam mencapai tujuan kelompok dengan terbentuk struktur kelompok. Selanjutnya yaitu F. Alasan mengapa orang membentuk kelompok. Menurut Gibson, DKK tahun 1989, pemuasan yang pertama yaitu pemuasan kebutuhan, yaitu hasrat untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan dapat merupakan daya motivasi yang kuat dalam pembentukan kelompok. Yang kedua, keamanan, yaitu individu yang berada dalam kelompok bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian. Individu akan merasa lebih kuat, percaya diri, dan tahan terhadap ancaman. Yang ketiga, sosial, di mana keinginan untuk termasuk dalam kelompok dan menjadi anggota kelompok menunjukkan kebutuhan sosial semua orang. Yang keempat, penghargaan. Dalam lingkungan tertentu, suatu kelompok yang bergengsi tinggi karena berbagai macam alasan, misal keahlian, teknis, kegiatan di luar, dan sebagainya. Yang kelima, kedekatan dan daya tarik. Kedekatan adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan daya tarik adalah menunjukkan daya tarik orang yang satu dengan yang lainnya karena mereka mempunyai kesamaan persepsi, sikap, hasil karya, atau motivasi. Yang keenam yaitu tujuan kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari satu atau dua orang. Ada kebutuhan mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir yaitu alasan ekonomi. Motif ekonomis menyebabkan terbentuknya kelompok karena mereka menganggap akan memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar